Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan. Semoga kita diberikan kenyamanan oleh Allah, diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada zuhur ini, ba'da zuhur ini, kita akan mengkaji sedikit tentang tafsir dari ayat 272, 273 dan 274 surat Al-Baqarah. Tapi kita ambil yang ringkasan-ringkasan yang bisa kita sesuaikan pada saat ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Shadaqallahul azim. Ayat ini, laisa 'alaika hudahum, tiadalah wahai Rasul atau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, engkau memberi hidayah mereka orang yang tak beriman. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah SAW, menurut ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah tidak mau bersodakoh ataupun memberi kepada orang-orang yang masih dalam keadaan musyrik. Tidak mau memberi. Tujuannya diantaranya, ya, Rasulullah punya keinginan bagaimana mereka supaya masuk Islam dan nanti akan diberi. Lalu turun ayat, laisa 'alaika hudahum, tak perlu begitu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, silakan berikan. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah memberikan infak, memberikan sodakoh kepada orang-orang yang bukan muslim ataupun bukan mukmin. Maknanya boleh kita berbuat baik kepada non-muslim. Dalam ayat yang lain ditegaskan, asalkan mereka tidak melarang kamu, tidak Allah larang kamu terhadap orang-orang yang tidak mengusir kamu daripada kampung kamu, dan mereka tidak memerangi kamu untuk berbuat baik dengan mereka. Ini bagian daripada toleransi. Silakan kita berbuat baik, ya, bermuamalah selagi itu tidak dilarang dalam agama. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang akan memberi hidayah siapa yang Allah inginkan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dari ayat 272, 273, 274 ada yang ayatnya hampir mirip tentang infak dan sedekah. Apa saja yang kamu berikan, min khairin fali anfusikum. Ya, potongan ayat yang lain, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kamu berikan, infakkan dari kebaikan, Allah akan sempurnakan untukmu. Di potongan ayat lain, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan, kamu berikan dari yang baik, maka Allah benar-benar tahu tentang itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kita infakkan, apa saja yang kita berikan, kata Allah, pasti itu akan menjadi milikmu.
ya kita keluarkan, kita berikan ke orang lain, nampaknya berkurang dari kantong kita, dari tabungan kita, ya. Tapi kata Allah, fali anfusikum, itu milikmu. Dikasih ke orang, pasti itu menjadi milikmu. Ya, ini yang paling perlu kita pahami, bahwa ketika berinfak sedekah sebesar apapun itu adalah milik kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika diminta oleh Rasulullah sahabat-sahabat untuk berinfak, dia bawa setengah atau separuh hartanya yang ada di rumah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, dengan siapa kau tinggalkan keluargamu, ya wahai Umar? Apa kata Umar? Saya tinggalkan separuh hartaku. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, faja'a bimalihi kullih, ya, dibawa beliau seluruh harta beliau. Lalu ditanya pula oleh Rasulullah, ya, dengan siapa, dengan apa kau tinggalkan keluargamu? Untuk keluargamu mana lagi? Kata Abu Bakar Siddiq, dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu fabaka Umar radhiyallahu anhu, menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menangis. Kenapa Sayyidina Umar menangis ketika itu? Yaitunya kata Umar bin Khattab, bi abi anta wa ummi, demi bapakku engkau dan ibuku wahai Abu Bakar. Wallahi mastabaqna ila babi khairin qat illa kunta sabika. Demi Allah, kami tak bisa berlomba denganmu terhadap kebaikan, ya, kecuali engkau selalu menjadi sang juara. Saya ingin melebihi kebaikan dari kebaikanmu, nampaknya tak bisa, maka aku menangis, kata Umar. Ini namanya fastabiqul khairat, bukan iri, bukan dengki, tapi menangis Umar karena menengok rupanya ada orang yang lebih taat, rupanya ada orang yang lebih banyak berinfak dibandingkan saya. Saya baru bawa separuh harta saya, rupanya Sayyidina Abu Bakar bawa semua hartanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, wa ma tunfiqum min khairin, ya, yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kamu infakkan dari yang baik, Allah akan sempurnakan kembali untukmu. Dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki mengatakan, la atasaddaqonna lailah. Malam ini aku pasti akan bersedekah. Lalu dia keluar malam itu dengan sedekah yang dia bawa, lalu diberikan sedekah itu kepada perempuan penzina atau pelacur. Maka manusia mendengar berita itu bercerita, oh si anu masa sedekah kepada pelacur, ya, perempuan pezina. Apa kata laki-laki tadi? Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, aku puji untuk memuji, ya, terhadap apa yang kulakukan terhadap perempuan penzina tadi. Lalu malam selanjutnya, la tasaddaqonna laila bi sedekah. Aku pasti akan bersedekah dengan sedekah malam ini. Maka sedekah itu dibawa, diberikan kepada orang kaya. Maka manusia pun dapat cerita dia memberikan sedekah ke orang kaya, ya, di masyarakat, ya, viral. Masa sedekah diberikan ke orang kaya, kayak tak ada tempat yang lain, ya. Faqala, lalu dia pun berdoa, Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin. Lalu besoknya dia pun bersedekah lagi, pasti malam ini aku akan bersedekah dengan sedekah. Keluar dari di rumah, dibawa sedekah tadi, diberikan ke seorang pencuri, ya, pencuri diberikan. Maka masyarakat pun tahu, masa ke pencuri diberikan sedekah, ya. Apa kata laki-laki tadi? Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghaniyin wa ala sarikin. Ya Allah, selalu puji untukmu terhadap apa yang kuberikan terhadap perempuan pelacur, orang kaya, dan laki-laki pencuri. Maka datang seorang laki-laki, ya, lalu disampaikan kepadanya, amma shadaqatuka, adapun sedekahmu yang kamu berikan tadi, ya, faqad qubilat, sedekahmu diterima oleh Allah, walaupun pada pelacur, walaupun pada penzina, walaupun kepada pencuri. Allah
insya Allah akan Allah terhadap pelacur, Allah akan robah, dia tidak melacur lagi, tinggalkan zina. Terhadap orang kaya tadi, Allah akan jauhkan dia daripada sifat pelit dan sombongnya yang tak mau berinfak. Adapun terhadap pencuri, maka sedekahmu tadi akan memberikan manfaat. Si pencuri tadi akan tidak mencuri lagi. Apa yang kamu infakkan, Allah sempurnakan untukmu. Walaupun nampaknya sepele, kita berikan kepada orang yang tidak tepat, tapi dengan keikhlasan niat, dengan yang baik yang kita berikan, Allah akan berikan yang terbaik. Terakhir, dalam ayat ini Allah sampaikan, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Apa saja yang kamu infakkan dari yang baik, Allah pasti benar-benar tahu. Kalau kita memberi sesuatu terhadap orang lain, kadang orang lain tak tahu. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, mengambil perhatian orang lain, kadang-kadang orang lain itu tak senang dengan cara kita memberi karena mengambil perhatian dia. Tapi kalau kita memberi kepada Allah, ya dimanapun pasti Allah tahu. Di sini tidak sekedar tahu, Allah akan sampaikan nanti di akhirat dan Allah akan balas apa yang kita berikan. Maka di ayat selanjutnya, siapa yang berinfak hartanya di waktu malam, di waktu siang, di waktu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang banyak. Mereka tidak akan ada rasa takut, mereka tidak akan ada rasa sedih ketika hidup di dunia dan apalagi di akhirat nantinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.